Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda di tengah ya masih berfluktuasinya indeks harga saham gabungan atau IHSG usai berhasil mengamankan level psikologis baru di posisi 6.400-an pada perdagangan pasca long weekend pada Selasa 18 Agustus 2026. Dengan melihat porsi volatilitas indeks yang relatif terbatas dan masih berada di zona aman pada level fisiologis yang sama, pergerakan yang terjadi saat ini justru menandakan tren yang natural dan cukup menyehatkan bagi IHSG untuk menemukan pijakan barunya. Nah, lalu dengan kondisi pasar yang cukup kondusif ini, strategi dan pendekatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi memaksimalkan peluang cuan yang tersedia di pasar sehingga dapat diraih dengan seoptimal mungkin. Ya, untuk melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kali ini kami akan menghadirkan pembahasan terkait perkembangan ekonomi nasional, di mana Bank Indonesia atau BI secara resmi baru saja merilis instrumen keuangan baru, yakni berupa Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk segmen retail sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Berkolaborasi bersama industri sistem pembayaran nasional, langkah BI merilis KKI ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kado manis bagi seluruh masyarakat dalam bentuk kemandirian sistem pembayaran, di mana selama ini sebagaimana kita tahu terkait dengan instrumen penundaan pembayaran ini atau deferred payment, Indonesia masih cenderung bergantung pada sistem pembayaran dari luar negeri. Sebut saja misalnya ada Visa dan juga Mastercard. Langkah maju ini sekolah melanjutkan bergulirnya wacana kemandirian yang juga mengiringi sejumlah kebijakan pemerintah. Sebut saja kemandirian di sektor pangan melalui upaya swasembada di berbagai komoditas seperti jagung, beras, dan sejumlah produk pertanian lain. Hingga juga langkah mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis sebagai bentuk kemandirian harga dalam kapasitas Indonesia sebagai produsen terbesar. Nah, dengan semangat yang sama, pemerintah melalui Bank Indonesia juga sengaja menghadirkan KKI, di mana Indonesia kini terbukti mampu untuk menghadirkan infrastruktur sistem pembayaran secara mandiri dan lebih efisien karena seluruh transaksi yang dilakukan ini sepenuhnya diproses secara domestik dan yang menjadikannya pembeda dengan sistem transaksi yang dijalankan oleh Visa dan Mastercard yang menggunakan jaringan prinsipal internasional dengan menghubungkan jaringan tersebut dengan pihak merchant atau bank pengelola merchant atau acquirer serta bank penerbit kartunya. Nah, dengan sistem pembayaran yang dijalankan secara lebih efisien, tentu ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan tentunya ketentuan yang berlaku di otoritas. Nah, menurut pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, langkah peluncuran ini juga merupakan bagian dari upaya Bank Sentral dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kita ketahui saat ini sedang dalam kondisi penuh ketidakpastian. Masih menurut Destri, hadirnya KKI dapat dimaknai sebagai wujud nyata dari alternatif instrumen penundaan pembayaran atau deferred payment dari ekosistem keuangan domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi langsung dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Tidak hanya itu, keberadaan KKI juga merupakan bentuk kehadiran skema domestik dalam memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem digital nasional yang menyediakan alternatif fasilitas kredit sebagai penopang aktivitas konsumsi masyarakat secara luas. Dalam pernyataan resminya, Destri juga menjelaskan bahwa instrumen KKI untuk segmen retail ini sengaja dirancang agar dapat dimiliki dan digunakan oleh individu maupun entitas korporasi, baik untuk layanan konvensional maupun juga untuk segmen layanan syariah.
Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI misalnya, yang secara serentak juga meluncurkan produk BSI Hasanah KKI Card sebagai bentuk layanan kartu pembiayaan syariah pertama di Indonesia, yang mereka memanfaatkan jaringan gerbang pembayaran nasional atau GPN. Tidak hanya itu, platform ini juga terintegrasi langsung dengan layanan Beyond by BSI sebagai sumber dana yang juga bisa digunakan untuk transaksi kris, di mana di dalamnya ada proses transaksi yang dilakukan, kemudian pemilik KKI dapat memindai kris di warung, restoran, toko atau merchant lain sebagaimana biasanya, namun dana yang digunakan bukan berasal dari saldo rekening, melainkan bakal masuk dalam bentuk tagihan kartu kredit. Nah, dengan konsep produk yang sedemikian, sekaligus ini menjadi faktor pembeda antara KKI segmen retail dengan KKI segmen pemerintah yang secara eksklusif juga diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat dan daerah. Ini untuk mendukung kelancaran transaksi belanja negara. Nah, sementara meski KAI Indonesia telah berhasil menghadirkan sistem yang deferred payment secara mandiri, namun pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa hadirnya KKI tidak serta-merta menggantikan posisi kartu kredit internasional seperti Visa dan Mastercard. Namun, BI memastikan bahwa ini dapat beroperasi secara berdampingan atau koeksis untuk semakin memperkaya opsi instrumen pembayaran yang tersedia untuk masyarakat. Tidak hanya itu, meski seluruh prosesnya dilakukan di dalam negeri sehingga bisa lebih efisien, BI juga menegaskan bahwa platform KKI ini dirancang untuk juga bisa digunakan di luar negeri melalui layanan kris antar negara, sehingga pemegang KKI tetap dapat bertransaksi di luar negeri dengan syarat bahwa negara tersebut telah memiliki jalinan kerjasama dengan Bank Indonesia. Misalnya saja untuk layanan kris, sebut saja misalnya negara-negara yang sudah bekerja sama adalah Thailand, Malaysia, Singapura, kemudian ada Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Nah, cakupan kerjasama ini diakui oleh BI tentu masih belum seluas jaringan yang disediakan oleh Visa dan Mastercard, sehingga justru dengan pertimbangan itulah Bank Indonesia menekankan masih perlunya kolaborasi antara layanan KKI dengan kartu kredit internasional, sehingga hal ini dapat menghadirkan fungsi dan manfaat yang saling melengkapi. Sementara itu, untuk semakin melengkapi fasilitas yang disediakan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk pengguna KKI, pihak Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI yang sengaja digandeng oleh Bank Indonesia juga berkolaborasi dan siap menghadirkan layanan ini untuk membuka kemungkinan terhubungnya ekosistem KKI dengan jenis layanan transaksi model beli sekarang, bayar nanti, atau yang juga dikenal dengan istilah Buy Now Pay Later alias BNPL, atau kalau di masyarakat kita menyebutnya sebagai Pay Later. Nah, meski belum tersedia untuk saat ini, namun ruang pengembangan agar sistem KKI juga terkoneksi dengan layanan Pay Later ini dinilai masih sangat memungkinkan untuk kemudian dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian jika nantinya langkah keterhubungan layanan tersebut bisa diwujudkan, tentu ini bakal semakin memudahkan dan memberikan opsi layanan yang lebih variatif untuk masyarakat sebagai konsumen akhir alias end user dalam ekosistem perekonomian dan keuangan serta sistem pembayaran nasional secara keseluruhan. Nah, jadi apakah Anda tertarik untuk mulai mengajukan diri sebagai pemegang KKI? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel, IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.